Lah, online ke lu. Cross ke apa nih? Itu apa tuh? SM ya? SM ya? Nah, Ini memang di sini. Ini memang di sini. Lampu memang di sini. Yang ini untuk di sini posisinya. Oh gitu. Oh gitu ya. tes tes. Sudah. Bentar, bentar. Satu nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Firdaus SAG. Kajian kali ini mengangkat tema setiap penyakit pasti ada obatnya. Kajian ini diambil dari kitab Ada wa Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiyu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk melangkah ke masjid yang mulia ini, dan kita dimudahkan untuk mendengar kajian yang mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat dalam rangka memperbaiki bagaimana keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala, untuk juga memperbaiki hati-hati kita, karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik dia, maka baiklah seluruh amalan.
Apabila buruk dia, maka buruklah seluruh amalan kita. Itulah hati. Maka tentu yang pertama dan utama harus baiknya diri kita ini adalah bagaimana hati kita. Ya, berbicara masalah hati yang dimaksud adalah dalam hal ini adalah keimanan kita kepada Allah. Kepada Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan segalanya untuk kita, lebih-lebih tentang masalah hidayah, taufik, sehingga kita dimudahkan untuk beribadah, beriman kepadanya. Maka tentu ini kita bersyukur ya akan nikmat yang teramat besar ini. Para pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya dari Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan pada hari ini, hari Jumat, ya, kita masuk kepada kajian yang kedua dari kitab yang mulia ini, ya. Kita sembari berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena saat ini, waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ya, saat ini adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu dikabulkan di mana seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, kata Rasulullah SAW, Yaumul Jum'ah itsna asyrata sa'atan. Pada hari Jumat ini memiliki 12 jam. Artinya pada siang harinya. Apa kata beliau lagi? La yujad fiha 'abdun muslim yas'alallaha syai'an illa atahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba, seorang muslim, ketika dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, dunianya maupun akhiratnya, kebaikan dunianya apalagi akhiratnya, melainkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan apa yang dia pinta. Ya, karena Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Ya, sepanjang terkumpulnya syarat dan hilangnya mawani, ya. Artinya tidak ada penghalang, syaratnya terkumpul, pasti Allah akan kabulkan doa hambanya. Lebih-lebih saat ini waktu yang mustajabah, ya, di hari Jumat, maka hendaknya seorang muslim ketika dia di masjid, dia berdiam di masjid, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih saat ini kita mendengarkan ilmu, majelis ilmu. Adapun jamaah pendengar Radio Roja, ya, terkhusus kepada ibu-ibu yang mungkin nggak bisa ke masjid misalnya, mereka bisa ya berdiam diri sampai menjelang maghrib, yang mencari keutamaan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap permasalahan yang kita hadapi, ya. Maka memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan solusi agar kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raja, Masjid Tauhid, dan para pendengar Radio Raja rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bahasan kita, ya, dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang mengambil tema, ya, setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kitab yang mulia ini, yang buah karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dia merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, ya. Jawaban dari sebuah pertanyaan seseorang, rajulun ubtuliya ibaliyah, ya. Seorang yang diuji dengan bala, dengan musibah, yang dia sangat-sangat mengetahui apabila dia tenggelam dengan musibah, dengan bala tersebut, maka ini akan dapat merusak, ya, merusak dunianya bahkan akhiratnya, ya. Bahkan ketika dia bersungguh-sungguh
untuk keluar dari musibah bala yang dihadapi, maka maksud bala yang dihadapi seorang tersebut adalah maksiat, ya, maksiat yang dihadapi. Semakin dia bersungguh-sungguh untuk menolak dari setiap musibah yang dihadapi dengan berbagai macam cara, maka ini bertambah berat. Makin dia ingin keluar, maka kata beliau makin bertambah, illa tawaqqudan wa syiddah, bertambah, ya, beratnya dari setiap ujian tersebut. Maka apa yang telah disampaikan pertanyaan tersebut, beliau seorang penanya tersebut minta solusi bagaimana menolaknya dan bagaimana pula untuk menyingkap dari bala yang dihadapi agar kiranya dia bisa keluar, ya, tarikahnya, sebab-sebab untuk bisa keluar dari musibah tersebut. Maka ditulislah kitab ini. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau tidaklah mengomentari, memberikan jawaban dari jawaban pertama dia ungkapkan adalah hadis Rasulullah SAW dan beberapa ayat. Ya, tidaklah dia mengatakan melainkan apa yang telah Rasul SAW sabdakan dalam hadis yang sahih dan firman Allah tabaraka wa taala. Para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan, kemarin kita telah sampai kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang bahwasanya al-jahlu bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit, ya. Maka obatnya adalah su'alul ulama. Jawabannya adalah dengan bertanya kepada ulama, ya. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala, ya, Ibnul Qayyim mengatakan pada kalimat berikutnya bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran merupakan syifa. Al-Quran merupakan syifaun, ya, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Fussilat dan juga dalam surat Al-Isra. Maka kata Allah, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi kul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan dia Al-Qur'an merupakan syifaun, huda wa shifaun, hidayah, petunjuk sekaligus obat. Bagi siapa? Lil mu'minin, ya, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang enggak beriman, artinya orang enggak percaya dengan Al-Qur'an, ragu dia dengan Al-Quran, maka sehebat apapun Al-Quran yang kita tahu Al-Quran merupakan obat, ya, Al-Quran adalah obat dan pasti. Maka ketika seseorang ternyata tidak ada sama sekali kecintaannya kepada Al-Quran, ya, maka jangan diharap ini menjadi obat. Ketika mereka membaca Al-Quran, hatinya tetap gersang, ya, karena dia tidak ada sama sekali kecintaan, ya, terhadap Al-Quran, apalagi ingin membacanya, ya. Ya, bahkan mungkin barangkali di rumahnya nggak ada Al-Quran, nggak ada mushaf, ya. Maka Al-Quran merupakan, ya, huda wa syifa, ya, petunjuk sekaligus obat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Isra juga dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dan kami menurunkan dari Al-Quran, ya, ma huwa syifa, yang dia merupakan obat, syifaun wa rahmatul lil mu'min, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ibnul Qayyim menyatakan, apa kata beliau, min dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an. Min di sini maknanya adalah li bayanil jinsi la litab'id, ya. Min di sini maknanya menjelaskan tentang jenis, ya, bukan menjelaskan tentang min maknanya sebagian, bukan.
Maka min dalam bahasa Arab itu ada dua makna, ada makna menunjukkan jenis, ada makna menunjukkan sebagian. Maka kalimat min pada wa nunazzilu minal Qur'an dijelaskan muallif di sini adalah lil jins, bahwasanya fa innal Qur'an kulluhu shifaa'un. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada kita, kepada Muhammad SAW, untuk umatnya, untuk semua manusia, ya, kulluhu shifaan, semuanya adalah obat. Semuanya obat. Tidak ada Al-Quran itu khusus kepada misalnya surat Al-Baqarah saja, ya, atau khusus kepada surat tertentu. Tidak, semuanya adalah obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana ayat yang barusan kita sebutkan, fa huwa shifaa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki waraib. Dan dia juga merupakan obat bagi hati, sekaligus obat kebodohan, obat keraguan, obat kebimbangan. Ya, maka ketika seorang yang hatinya lagi galau, ya, ragu, jahil terhadap sesuatu, maka Al-Quran merupakan obatnya. Ya, maka Al-Quran merupakan obatnya. Falam yunzilullahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaa'un qad amma wala anfa'a wala a'zam wala anja'a fi izalatid da'i minal Quran. Ya. Dan tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari langit, melainkan tidak hanya sekedar syifa'un qat, ya, bahkan ini jauh lebih umum, lebih bermanfaat, dan bahkan Al-Quran adalah sebesar-besarnya obat yang paling agung dan lebih mujarab, ya, ya, fi izalatid da', dalam rangka menghilangkan apa? Menghilangkan penyakit, itu dengan Al-Quran. Wa qad thabata fi sahihain, ya, telah thabit dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id, ya, beliau berkata, intalaqa nafurun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa para sahabat Nabi itu berpergian, ya, dalam suatu safar, maka mereka bersafar sampai ketika mereka beristirahat ataupun berhenti di salah satu perkampungan dari perkampungan Arab. Fastadhafuhum, maka mereka para sahabat ini minta untuk, ya, ketika bertamulah, ya, bertamu ke kampung Arab, ya, minta dijamu. Ya, fa abau ayyudayyifuhum, mereka enggan. Ya, jadi kalau dulu wajar, ya, datang ke suatu wilayah kampung minta dijamu. Kenapa? Ya, kita punya bekal banyak, bawa uang, bawa apa, mau belanja nggak ada, Indomaret nggak ada, Alfamaret nggak ada, ya, warung-warung nggak ada. Kalau kita safar sekarang, yang kita bawa bekal, kita bisa belanja dimanapun bisa. Ya, maka para sahabat minta dijamu, dan ternyata penduduk kampung tersebut, ya, ini apa, enggan, ya, nggak mau menjamu mereka. Faludhiqa sayyidu dzalikal hayy, maka tuannya, kepala kampung, kadesnya lah begitu, ya, itu disengat oleh binatang berbisa, ya. Dan mereka berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk mengobati kepala kampung mereka, kades mereka ini, dengan berbagai upaya.
falam yanfa'uhu syai', maka tidak ada ini berpengaruh sedikit pun, tidak ada tidak berhasil, ya, tidak bermanfaat dari usaha mereka. Kemudian salah satu sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, "Lau ataitum haulil ar-rahat alladhi nazalu." Bagaimana seandainya kalau sekiranya kita mendatangkan atau kalian datang ke orang-orang yang kemarin sempat mampir ke sini kemarin, ya, para pengembara kemarin begitu ya, yang sempat mampir ke sini. Siapa tahu ya mereka ada sesuatu, ya, mereka bisa mengobati. Maka datanglah ya utusan dari mereka ke para sahabat tadi, para pengembara tadi. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya ayyuhar rahat, wahai para pengembara begitu. Inna sayyidana ludiq, ya. Sesungguhnya kepala kampung kami sakit, ya, kena sengat, ya, binatang berbisa. Kami telah berusaha kemana-mana kan begitu ya, maka tidak memperoleh hasil, ya, tidak mendapatkan hasil sama sekali. Apakah kalian, salah seorang di antara kalian dapat mengobati, ya, dapat mengobati? Faqala ba'dhum, maka berkata di antara mereka, di antara sahabat tadi, na'am, wallahi inni laurqi, ya, demi Allah sesungguhnya saya bisa meruqyah. Tetapi demi Allah, ya, kata sahabat tersebut, demi Allah kemarin kami minta dijamu oleh kalian, ya, falam tudayyifuna, sementara kalian tidak mau menjamu kami, ya. Kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan. Ya. Aku mau meruqyah katanya sampai kalian memberikan kepadaku, ya, hadiah lah begitu ya. Hadiah. Akhirnya Pak, para penduduk kampung itu tadi sepakat, ya, sepakat atas permintaan sahabat, ya, fasalihuhum ala qati'in min al-ghanam, ya, sepakat untuk memberikan, ya, beberapa dari ghanam, ya, binatang dari kambing. Kemudian diruqyah, ya, diruqyahlah kades tersebut oleh sahabat. Apa ya ruqyahnya? Dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu sedikit yatfulu alaih, ya. Setelah dibaca, disemprotkan sedikit ludah. Dihembuskan sedikit ludah. Ya, setelah di ruqyah tersebut, faka'annama nushit min iqal, ya. Setelah diruqyah, maka langsung terlepas apa yang dirasakan oleh kepala kampung tersebut, kemudian berdiri seolah-olah seolah-olah ikatan itu sama sekali hilang. Bahkan dapat berjalan wa ma bihi qalabah, dan bahkan kepala kampung tersebut tidak merasakan sakit sedikit pun, ya. Kemudian mereka akhirnya memberikan hadiah kepada para sahabat sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Sesuai apa yang telah mereka sepakati. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian sahabat, ya, kepada yang lain, iqtasimu, maka kalau begitu sudah kita dapat hadiah ini, ya, bagilah kalau begitu, ya, bagi. Wa qala alladhi
Faqala alladhi raqa. Maka orang yang meruqyah ini tadi berkata, la naf'al hatta na'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lakukan ini, nantilah, gampang, sabar ya. Kita harus datangi Nabi dulu, ya. Kita nanti jelaskan kepada Nabi tentang perihal apa yang telah terjadi. Ya. Kita baru bisa bagi setelah dapat keputusan apa nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyebutkan tentang perihal yang terjadi, ya. Faqal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Ya, Nabi bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya meruqyah. Ya, bahasa kitanya, kok bisa dari mana tahu kalau surah Al-Fatihah dapat dijadikan ruqyah? Ya. Summa qal, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Qad asabtum, sungguh kalian telah benar." Ya. Ya, Nabi, sahabat tidak menjawab, tapi langsung dijelaskan Rasulullah SAW, "Qad asabtum, kalian benar." Apa kata Rasulullah SAW? "Iqtasimu wadribu li ma'akum sahman." Ya. Bagilah, kata Rasulullah SAW, maka bagi aku, ya, sebagaimana kalian juga mendapatkan bagian. Ya, bagilah upah tersebut sebagaimana kalian juga mendapatkan bagian. Nah, ini ikhwafillah, para pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini juga menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an syifa, yang tidak hanya syifaun lil qulub, tidak hanya sekedar obat untuk hati ini, ya. Maka Al-Qur'an kulluhu dawa. Al-Qur'an semuanya obat. Baik obat yang sifatnya badaniyah maupun obat untuk ruhiyah, qalbiyah kita. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang penyakit zahir, penyakit badan. Apa itu? Yakni si kades ini apa? Disengat oleh binatang berbisa. Ini penyakit apa ini? Badan. Tapi dengan diruqyah sembuh. Ya. Apalagi untuk obat batin, ya. Maka kata muallif di sini, ya, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, maka surah Al-Fatihah di sini memiliki azar, ya, yang luar biasa, yang dia merupakan obat. Ya. Obat, ya, yang dirita oleh apa yang kita sebutkan tadi, seorang kepala desa yang disengat oleh binatang berbisa. Sampai dijelaskan oleh kata muallif, hatta ka'allam yakun, seolah-olah enggak pernah terjadi pada orang tersebut, ya. Maka obat dengan membaca Al-Qur'an ketika diruqyah ini adalah segampang-gampang obat, semudah-mudah obat, ya. Maka kata beliau, walau ahsanal 'abdu at-tadawiya bil Fatihah la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi syifa. Maka kalaulah seandainya seorang hamba itu mengetahui bagaimana pengobatan yang paling simple, ya, maka membacakan ruqyah Al-Fatihah maka semudah-mudah obat, sebagus-bagus pengobatan, karena dia memberikan efek yang ajiban, yang luar biasa, ya, dalam pengobatan. Oleh karenanya kita nggak perlu khawatir, ya, sebenarnya, ya. Makanya kalau kita membaca atau melihat informasi yang ada terutama di daerah Timur Tengah, di Saudi secara khusus, itu rumah sakit banyak kosong, ya. Rumah sakit banyak kosong, dokter sepi. Kenapa? Karena pengobatan yang pertama ketika mereka sakit, ya, mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, zikir. Ya, mereka meruqyah diri mereka sendiri. Pengobatan-pengobatan yang dari Al-Qur'an. Jadi ke rumah sakit, ke dokter itu sudah marhala yang kesekian. Ya, mungkin tahapan yang
terakhir, ya. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terutama di Timur Tengah itu mereka seperti itu. Mereka bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan saya sakit ini kena banyaknya maksiat. Maka bertaubat, istighfar. Dengan sebab itu apa? Diangkatnya penyakit. Ya. Bahkan dikisahkan ada seorang yang ini ada cerita ya dari seorang ustadz. Ketika anaknya yang panas luar biasa, ya, itu kalau panas tinggi pada anak-anak itu bisa menyebabkan step, ya, kejang-kejang. Ketika ini terjadi pada malam hari, ke dokter sudah buka, semua klinik sudah semua sudah tutup, nggak ada yang buka. Dan yang akhirnya hanya tersisa apa? Ruqyah. Dia ruqyah dengan surah Al-Fatihah dan dia hembuskan ya pada anaknya serta merta sembuh. Ya, serta merta sembuh. Oleh karena itu di sini keyakinan. Di samping ya keimanan seorang hamba terhadap Al-Qur'an yang dia merupakan syifa'un. Ya. Dan juga di sini dikisahkan oleh muallif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, apa kata beliau? Aku pernah tinggal di Mekah, kata beliau, beberapa waktu, ya, maka aku terkena penyakit, kata beliau. Ya, aku terkena penyakit. Ta'tarini adawa. Dan aku tidak mendapatkan tabib, ya, tidak mendapatkan tabib, dokter, ataupun ya, obat. Maka apa yang aku lakukan? U'alij nafsi bil Fatihah. Maka aku berobat dengan mengobati diriku dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban. Maka aku melihat langsung memberikan asar, pengaruh yang menakjubkan. Ya. Akhirnya apa? Kata beliau, aku ceritakan hal ini liman yashtaki alaman, kepada orang-orang yang terkena penyakit. Aku ceritakan, maka mereka pun melakukan hal yang sama, ya bra'u syariah, ya bra'u syari'an, sehingga mereka pun apa? Ya, sembuh dengan cepat biidznillah. Bapak Ibu sekalian para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa kata beliau lagi? Lakin ha huna amrun yanbaghi tafattun lahu at-tafattunu lahu. Maka di sini juga penting ya yang menjadi perhatian yang serius ya. Ada hal yang penting kata beliau bahwasanya zikir ayat Al-Quran, doa-doa, ya, yang zikir ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa yang dia hakikatnya obat yang dapat menyembuhkan dan juga dapat dijadikan ruqyah. Ya, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Yang namanya doa, ya, ayat Al-Quran, zikir, apalagi kalau diambilkan dari Al-Quran, hadis Nabi, ini kan Masya Allah, secara aslinya memang dia adalah obat yang bermanfaat. Al-Quran nggak kita ragukan lagi, apalagi doa-doa yang dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Secara aslinya doa itu, aslinya Al-Quran adalah obat. Ya, akan tetapi kadang-kadang orang sudah baca Al-Fatihahnya puluhan kali, dia ruqyah nggak sembuh-sembuh. Padahal Al-Quran jelas obat kan begitu. Maka di sini kata muallif amat sangat keterkaitan dengan orang yang
yang diruqyah, yang sakit, ya, penderita al-mahal. Kalau yang si sakit ketika diruqyah mungkin nggak cukup 1 kali atau 2 kali, mungkin terus menerus. Di samping juga dia juga harus merasa sangat butuh dengan Al-Quran. Kalau dia nggak yakin, ya sampai kapanpun nggak akan bermanfaat untuk dirinya. Itu masalahnya. Di samping itu, andai pun yang diruqyah sudah yakin, percaya Al-Quran adalah syifa, dan juga quwwata himmatil fa'il, ya, quwwata himmatil fa'il, ya, kuatnya perhatian atau pengaruh dari orang yang meruqyah, orang yang memberikan obat, ya, tidak, artinya nggak sembarangan, ya, orang yang cuman dia bisa ngaji, ya kan, mungkin bacaannya bagus, tapi ya, pelaku maksiat misalnya, ini nggak punya pengaruh, nggak punya athar, ya. Atau terkadang kata muallif, ketika diruqyah dibacakan zikir, ya kan, doa-doa Al-Quran dan seterusnya, ini apa? Takhallaf asy-syifa kana li-dhi'fi at-ta'thiri al-fa'il. Ya, lambat, yakni hilang dari obat penyakitnya, ya. Ini dikarenakan apa? Lemahnya pengaruh dari yang membacakan, ya, dari orang yang membacakan. Atau apa? Li'adami qabulil mahalli munfa'ili. Atau juga tidak adanya sifat taslimnya. Ya kan, boleh jadi orang yang minta diruqyah atau orang yang meruqyah itu tidak ada sama sekali taslim dengan hukum Allah, tidak percaya dengan Allah misalnya, karena keterpaksaan mungkin, kayaknya mungkin siapa tahu ini bisa sembuh dengan dibacakan Al-Quran. Nah, yang demikian nggak akan pernah berpengaruh. Maka ketika dengan pengobatan Al-Quran harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka nanti akan disebutkan kata Rasulullah SAW, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian muqinuna bil ijabah. Sementara kalian muqinun, apa maknanya? Yakin. Lawan yakin apa? Enggak ragu. Yakin kalau doanya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak yakin, bagaimana sembuh? Ya gimana ya? Kira-kira sembuh dah. Nah, ini enggak yakin namanya. Harus yakin Al-Quran pasti menyembuhkan. Ya. Karena pada kalimat berikutnya dikatakan wa'alamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidaklah menerima doa dari permohonan seorang hamba yang hatinya apa? Lalai. Hatinya lalai. Maka ketika seorang itu berdoa, bagaimanapun keadaannya, ketika dia sakit maupun dalam keadaan sehat, atau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia betul-betul menghadirkan hatinya. Dia menghadirkan hatinya. Maka nanti akan banyak kita sebutkan bahwasanya keutamaan bagaimana cara berdoa, ya. Kemudian bahwasanya doa itu harus istimrariyah, terus menerus, ya. Kemudian waktu-waktu yang diijabah, dan dalam berdoa juga tidak boleh istijal, terburu-buru dan seterusnya. Ada adab-adab yang harus
lakukan. Ya. Maka kalau orang berdoa tapi mulutnya berucap tapi hatinya kemana? Ya, maka doa itu hendaknya dilakukan oleh masing-masing orang. Ya, baik doa sesudah salat, ya, terutama salat sunnah, ya, karena sudah salat fardu Rasulullah SAW menganjurkan apa? Dzikir. Orang kadang-kadang habis salat langsung doa. Nah ini diantaranya adalah sudah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sudah salat berzikir. Ada berdoa karena hakikat salat ada doa. Ketika ruku, sujud, ya kan? Itu adalah doa. Bahkan secara khusus ketika sujud terakhir atau sujud setiap kali sujud berdoa. Ya. Berdoa karena tidaklah tempat yang paling dekat antara aku dengan hambaku kata Rasulullah SAW fi sajdin, dalam keadaan sujud. Nah, terutama salat-salat malam, salat sendirian. Kalau salat jamaah mungkin kita imam sudah selesai salam, kita masih sujud. Nah, ini diantara juga kesalahan. Banyak diantara kaum muslimin karena dia menghafalkan hadis sudah benar, iya, sudah benar, nggak salah. Sujud terakhir itu diijabah, tapi ternyata imam sudah salam, dia masih sujud. Ini keliru. Ya, ketika imam sudah berangkat, artinya dia berangkat karena ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti ketika dia bertakbir, ketika dia ruku, ketika sujud. Ketika dia salam ikut salam. Ya, nggak boleh kita telat dari imam atau apalagi mendahului imam. Ini kesalahan besar dalam salat. Nah, maka doa itu hendaknya dilakukan sendiri-sendiri. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Dewean. Ya. Dan yang tahu hajat setiap orang tuh kita sendiri kan gitu ya. Si Anu minta ini, si A minta ini, ya beda-beda mintanya. Ya andai pun boleh, ya, saya katakan boleh, yang tidak ada contoh, tidak kati ajarannya. Yang terjadi hari ini apa? Imam doa, alhamdulillahirobbilalamin, amin, amin. Ngobrol, mana cerita tadi? Nah, mana bisnis lancar di pasar 16. Nah ini mana keno? Ini termasuk biqalbin min qalbin lahin, min qalbin ghafilin lahin, hati yang lalai. Jadi kalau doa itu serius minta, ya kira-kira kita minta dengan wong tua kita sembari kerja nih, Pak minta duit Pak, minta untuk anu dinjuk kira-kira, enggak dinjuk, ini kurang ajar ya. Itu orang tua. Bagaimana kalau pimpinan kita ngomong kita melakukan kerjaan orangnya di situ tapi nggak melihat, nggak serius, apa ditendang, berhenti kau pegawai sini, kurang ajar. Nah ini dia, apalagi Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal. Ya, maka hendaknya kita minta ini serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kiranya doa kita itu diijabah. Ya. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu juga doa itu dikabulkan atau tidaknya, ruqyah atau apa itu akan memberikan pengaruh, itu juga terpenuhinya doa itu dikabulkan atau penghalangnya tidak ada. Kalau penghalangnya lebih kuat, maka doanya tidak dikabulkan. Ya, penyembuh tidak sembuh. Ya, jadi kalau pengobatan doa misalnya itu akan memberikan pengaruh ketika betul-betul hati kita bersih, ya, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada hal-hal yang juga dipenuhi, ya. Ya, apakah kita jauh dari berbagai bentuk maksiat, ya kan, dari sesuatu yang haram dan seterusnya, dan terpenuhi syarat-syaratnya dalam masalah doa dan semisalnya. Kemudian
Fahada dawa'un nafi'un muzilun lidda'i. Ya. Maka ini merupakan pengobatan yang bermanfaat, ya, dalam hal menghilangkan semua bentuk penyakit. Ya, terutama hadis yang barusan kita sebutkan. Ya, akan tetapi ketika hati itu lalai, ya, maka sulit, ya, akan dikabulkannya permohonan kita. Wa kadzalika, kata beliau, wa kadzalika aklul haram, ya. Ya, memakan yang haram ini juga menghilangkan kekuatan daripada doa. Ya. Tidak bermanfaat. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang dari Sahih Muslim, ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayuhan nas. Ya. Wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah itu tayyib. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima melainkan sesuatu yang baik. Ya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya, karena sesungguhnya Allah tabarak wa taala memerintahkan orang beriman sebagaimana juga Allah memerintahkan kepada para rasul untuk melakukan hal yang sama. Ya. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Ya. Ketika Allah mengatakan, memerintahkan kepada manusia untuk makan yang halal, yang baik, halalan thayyib, maka Allah pun memerintahkan kepada mursalin, para rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik. Ya. Dan beramalah amal yang saleh. Karena sesungguhnya, ya, aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, wahai orang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian thumma dzakar rajul yutilu as-safar ash'aza aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lak fa anna yustajabu lidzalik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah menyebutkan seseorang laki-laki, ya. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, safar. Ya. Ash'atha, yang kusut masai, pakaiannya lecek. Ya. Pokoknya dalam keadaan susah payah. Wa akbar, rambutnya juga berdebu, ya, disebutkan akbar. Kemudian dia menengadahkan tangan, kedua tangannya ilas sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Ternyata dia melakukan hal demikian. Ya, padahal Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki ini telah melakukan 4 keadaan yang seharusnya doa itu dikabulkan. Ya, 4 hal yang doa itu diijabah, pasti diijabah. Safar.
Ya kan disebut dalam hadis. Ketika orang safar doanya dikabulkan. Kemudian dalam keadaan susah. 2. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangan di antara asbab dikabulkannya doa dan tidak ditolak. Kemudian yang keempat, ya Rab, Allah sangat suka ketika hambanya menyebut dengan ya Rab. Seharusnya ini diijabah doa. Kok tidak diijabah? Kenapa? Ternyata makanannya, minumannya, pakaiannya tumbuh berkembang, ya, diberikan sesuatu padanya dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Camano bisa doanya dikabulkan? Ya. Dan juga muallif di sini menyebutkan bagaimana kisahnya Bani Israel, ya, yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhdu, ya, Abdullah bin Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau dari bapaknya, ya, siapa? Abdullah. Siapa Abdullah? Anaknya Imam Ahmad. Apa kata beliau? Asaba Bani Israel. Ya, Bani Israel itu ditimpa apa? Bala. Yang mereka fakharaju makhrajan, yang mereka keluar, ya, ketika mereka ditimpa bala, musibah, mereka keluar. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya dan mengkhabarkan kepada nabinya. Mengkhabarkan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Innakum takhrujuna ila as-sa'idi bi abdani najasah wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima wa mala'tum biha buyutakum min al-haram al-an hina ashtadda ghadabi 'alaykum wa lan tazdadu minni illa bu'ada. Masyaallah. Ini pelajaran untuk kita. Apa kata Imam Ahmad, ya, dalam kitab Az-Zuhud dikatakan Bani Israel itu ditimpa bala, ya, kemudian mereka keluar ke lapangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengkhabarkan, mewahyukan kepada nabinya dan untuk mengkhabarkan kepada mereka. Ya. Apa kata para nabinya kepada Bani Israel? Kalian keluar ke tanah lapang atau ke bukit dan seterusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan-badan yang penuh dengan najis. Ya. Badan mereka penuh dengan najis, dosa, maksiat. Dan kalian meminta kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian apa? Telah menumpahkan darah-darah. Ya. Kalian menumpahkan darah-darah, artinya banyak membunuh. Bani Israel itu hampir para anbiya dari Bani Israel mereka bunuh. Banyak para nabi dibunuh oleh mereka. Ya. Dan rumah-rumah kalian dipenuhi dengan harta-harta yang haram. Ya. Al-an, ya. Dan sekarang ketika ishtadda ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kemurkaanku bertambah besar kepada kalian, kalian minta kepadaku. Kalian minta, berdoa, minta kepadaku. Ya, kira-kira dikasih nggak? Kita sedang muncak-muncak marah begitu, kita kata pimpinan datang minta duit begitu, dikasih nggak? Wah, karena terjangka dia, kan begitu? Nggak mungkin. Allah SWT, orang Bani Israel minta ketika kemurkaan Allah SWT amat sangat.
Apa kata walan tazdadu minni illa bu'an, maka tidak akan pernah bertambah apapun dariku kepada kalian melainkan kalian tambah jauh, ya, melainkan kalian tambah jauh. Ya. Berkata Abu Dzar, ya, ini yang terakhir, berkata Abu Dzar, yakfi min ad-du'a ma'al bir ma yakfi at-ta'ama min al-mihl min al-milh. Kata Abu Dzar, cukuplah ketika seorang berdoa itu disertai dengan apa? Dengan kebaikan. Ya, ketika seorang berdoa hendaknya apa? Disertai dengan amal soleh, kebaikan demi kebaikan. Orang mau diijabah doanya, tapi maksiat. Dia berdoa dengan berbuat syirik kepada Allah misalnya. Berdoa, tapi masih melakukan bid'ah. Berdoa, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikata Abu Dzar, cukuplah ketika seorang berdoa itu bersamaan dengannya apa? Albir, kebaikan, ketakwaan. Sebagaimana cukupnya makanan itu dicampur dengan sedikit garam. Ya, ya kira-kira kalau makanan tidak dikasih garam, enak nggak? Nggak enak. Kalau kebanyakan juga nggak enak. Ya, yang sedang-sedang saja. Ya kan begitu. Nah ini sebagai apa namanya bahasan terakhir dari kita pada sore hari yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, bahasan bahwasanya likulli da'in dawa, ya, bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka hendaknya kita seorang mukmin hendaknya ketika melakukan pengobatan, maka jadikanlah yang pertama ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dengan ketika sakit ya kita ruqyah diri kita, ya. Mungkin di beberapa titik yang sakit kita baca Al-Fatihah. Kita sentuh, ya, atau kita bacakan surah Al-Fatihah di air dan kita minum atau kepada anak kita dan seterusnya. Ya paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, barulah kalau tidak sembuh, ya kita tanya kepada ahlinya, ya kita kasih pengobatan yang alamiah, ya, seperti habas sauda, madu, ya, dan ini pun hendaknya sesuai dengan dosis, ya, karena pengobatan kalau lebih berlebihan nggak pas, kurang juga nggak pas, ya, seperti berdoa demikian, ya, kalau para anbiya berdoa dengan sedikit misalnya langsung sembuh. Atau dalam kisah hadis ini para sahabat ya, jangan disamakan dengan orang kita. Kita mulut kita sudah berbuih-buih baca enggak ada reaksi, ya kan, pengobatannya. Capek kita baca karena kadar keimanan kita jauh. Kadar keyakinan kita kadang-kadang masih dipertanyakan. Sahabat keimanan mereka luar biasa. Ya, begitu dekat mereka dengan Rasulullah SAW, maka keimanan mereka luar biasa. Ketika mereka baca sedikit, langsung kontan sembuh. Bayangkan, yang kades di suatu kampung dari kampung Arab tadi baca Al-Fatihah langsung sembuh penyakit badan, ya, apalagi penyakit hati. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan, ya, seputar apa yang kita bahas ini, falitafadhal. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya merasa banyak sekali mendapat cobaan.
bisa disembuhkan, ya. Tidak ada yang bisa tidak disembuhkan. Banyak kisah-kisah yang tentunya kalau kita baca, maka banyak kisah-kisah yang menakjubkan, ya. Ada orang yang sakitnya sekian belas tahun, ketika dia diruqyah oleh putrinya, oleh anaknya yang hafizul Quran dan bertawassul kepada asma Allah al-husna, merintih dia kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merta sembuh. Ya. Ponis dokter apa? Enggak mungkin sembuh. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau siapa? Ini saudari laki-laki perempuan bertanya? Enggak ada nama, enggak ada ini ya Ustaz. Bagi penanya jangan yang memiliki asumsi keyakinan seperti ini. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita belum serius dalam masalah doa. Ya. Dan Allah menguji antum, ya, dari satu ujian kepada ujian yang lain. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dirimu. Ya. Dan Allah tahu kadar ujian kepada seseorang. Ya. Allah sangat tahu, maka antum harus bersabar dalam hal ini. Enggak boleh berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian kata Allah Subhanahu wa taala berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Ya, tinggal tadi kita serius berdoa. Mungkin ya kita belum serius berdoa. Allah meminta kita untuk serius. Ya, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Atau ada sesuatu yang barangkali masih sesuatu yang haram, barangkali kita makan, ya kan? Ya, maka itu harus kita tinggalkan. Ketika terkumpulnya syarat-syarat, hilangnya mawani, ya, masih juga ujian, masya Allah. Maka kata Allah SWT, ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Ya, ya, masalahnya antum ketika diuji itu, antum nggak usah merasa berat. Yakinlah, ketika antum yakin bahwasanya Allah mencintaimu, ya Allah, aku ridha dengan ujianmu, aku minta dikumpulkan bersama anbiyaul mursalin. Ya, minta dikumpulkan. Kenapa? Kita yakin dengan seyakin-yakin apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, asyaddul bala al-anbiya, sekeras-keras, sedahsyat-dahsyat ujian itu para nabi. Ya, kita ini belum lah. Seberapa sih ujian yang Allah berikan kepada kita? Belum sebanding, seujung kukunya belum. Maka kita sudah ngeluh. Ya, maka mengeluhnya kita ini sebenarnya yang harus kita berhadapi adalah iman kita. Iman kita kepada qada dan qadar. Ya. Itu sudah ditulis oleh Allah SWT, ditakdirkan Allah SWT. Maka kita berusaha. Ya, tidak Allah SWT memberikan ujian kepada kita, melainkan semuanya telah ditakdirkan Allah SWT, dan kita mencari sebab untuk keluar dari semua musibah yang Allah berikan. Ya, maka kata apa yang telah disebutkan Rasulullah SAW, asyadul bala anbiya tsummal amsal fal amsal, dan orang-orang semisal mereka. Artinya ketika kita diuji Allah SWT, maka mudah-mudahan kita akan dikumpulkan sebagaimana para anbiya, para orang saleh, ya. Ya, dan itu terus kita minta kepada Allah kan. 17 kali sehari semalam kita minta kepada Allah SWT agar kita diberikan petunjuk, hidayah, taufik sebagaimana Allah telah memberikan kepada mereka nikmat anugerah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Ya, kita minta terus kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau karunia kepada mereka. Ini luar biasa. Kita minta enggak tanggung-tanggung. Allah, berikan kami jalan, hidayah, taufik kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Artinya bahwa kita ingin mencontoh mereka kan? Menapaki jalan mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jelas. Maka sabar ketika Allah menguji kita. Sabar apa sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, sabar ketika menjalankan perintah. Sabar ketika dalam meninggalkan larangan. Sabar ketika Allah menguji kita.
Ujian itu macam-macam. Ujian kesenangan, harta. Oh, banyak harta. Secara hissi senang kita. Jabatan. Ya. Pangkat. Ini sesuatu menyenangkan. Syahwat. Ada lagi Pak, musibah. Ya. Istri meninggal, anak meninggal, misalnya kan, sakit tidak pernah kunjung pergi. Ya. Ini dia insyaallah taala wallahu alam bissawab. Jadi kepada penanya, kesimpulannya kita tidak boleh meminta kematian dan hendaknya bersabar serta tidak berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Mungkin para ikhwan di Masjid At-Tauhid juga bisa mempersiapkan pertanyaan untuk ditanyakan ke Ustadz. Sementara ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari medsos. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, penyakit hati apakah bisa berdampak pada tubuh kita? Karena saya mendengar jika suka marah, liver kita atau organ hati bisa ikut bermasalah juga, atau bisa sakit kuning. Iya. Boleh jadi seperti itu. Ya. Ketika hati dalam hal ini artinya orang yang penyakit hati yang suka dalam marah Ustaz. Suka marah katanya. Iya, artinya penyakit hati yang sifatnya penyakit ma'nawi, hati secara ma'nawi, apakah hasad, ya kan, marah, dengki, ghibah dan seterusnya, penyakit hati semua ini. Ya, ini bisa menyebabkan datangnya penyakit-penyakit badan. Ya. Bisa mendatangkan penyakit badan, terutama mah. Kalau banyak pikiran gara-gara melihat orang kaya begitu ya, orang beli mobil sakit hatinya, gitu. Ya, orang dapat apa begitu tambah sakit, akhirnya apa? Jantungan, atau mahnya kambuh, sahih. Maka segala sesuatu memang berasal dari penyakit hati makna secara ma'nawi. Akhirnya apa? Secara hissi, secara badan terganggu, ya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya kan? Kenapa? Terfikir terus dengan punya orang lain. Ya, maka di sini pentingnya kita belajar akidah, belajar tauhid, ya, mempertebal keimanan kita sehingga kita pun hati kita menjadi hati yang mutmainnah, hati yang tuma'ninah. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah SWT agar menjadikan hati kita hati yang salim, ya, tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini Ahi Jahan, silakan bertanya. Ya Ustaz, berkaitan dengan apa waktu yang diijabah tadi Ustaz ya. Tadi ada 4 poin Ustaz ya, yang ketika hamba itu mau dikabulkan itu salah satunya kan mengangkat tangan, terus mengucapkan ya Rob tadi Ustaz ya. Nah, bagaimana ketika seorang itu dia ini Ustaz mengangkat tangan ya, namun dia tidak melisankan doanya sendiri gitu Ustaz dalam hati. Apakah itu bisa disebut dengan doa Ustaz? Ya, syukron Ustaz. Jazakallahu khair. Ya wa iyyak. Ya, wallahu a'lam bissawab. Hendaknya ketika seorang berdoa, ya, karena doa itu kan hendaknya seorang berdoa, maka apakah dia mengambil dari doa-doa yang sudah ma'thur dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ya nggak mungkin ketika dia berdoa cuman itu dia. Ya, ini enggak, karena di antara bentuk keimanan seorang itu kan ada tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, af'al bil arkan. Mana bukti dengan arkannya, dengan amal jawarihnya? Ya, nanti orang akan punya, kalau bolehnya begini, nanti orang akan salat. Wajar aja ada kelompok iling itu ya, salat cukup dengan apa itu? Hati. Cukup dengan hati atau merenung saja, nggak perlu gerak. Dan salah di antara banyak itu kesalahan orang yang sholat, bibirnya bergerak,
Apa yang dia baca? Ini bentuk kesalahan. Ketika seorang itu salat, maka bibirnya bergerak membaca Al-Fatihah, membaca surat atau membaca zikir-zikir. Ya. Harus diucapkan, nggak boleh dalam hatinya, ya. Kecuali memang orang itu memang nggak mampu, ya kan? Orang yang lidah yang tidak bisa berucap, maka orang yang bisu, ya, maka boleh-boleh saja kan begitu ya. Tapi kayak nggak punya kemampuan dari zaman ke zaman, tahun kemarin masih begitu, tahun 10 tahun ke depan masih begitu juga. Nah ini, naudzubillah, ya, nggak ada penambahan ilmu namanya itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin itu saja. Ya, itu aja Ustadz. Mungkin bisa disimpulkan untuk kajian kita sore ini. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Roja rahiman wa rahimakumullah, apa yang telah kita bahas dari kitab yang mulia ini, Ad-Da'u wad-Dawa, ya, penyakit dan obat, yang kita mengambil tema pada hari ini dari hadis Rasulullah SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu, selayaknya bagi seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya ketika dia berobat, yang pertama dan utama adalah dia yakin kepada Allah Jalla wa'ala bahwasanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, tidaklah ya, Allah menurunkan penyakit, ya, mesti Allah juga menurunkan obatnya. Kecuali apa yang sebagaimana telah kita sebutkan al-haram. Ya, penyakit kematian itu nggak ada obatnya, atau penyakit tua. Ya, karena tua pun hakikat juga mati. Usia orang makin bertambah, sudah lanjut, penyakit terkumpul di dalamnya, ujung-ujungnya mati. Ya, pendek kata apa? Maka kita minta kepada Allah SWT dalam setiap keadaan kita untuk berdoa kepadanya dan ikhtiar dalam kita mencari pengobatan baik yang sifatnya ma'nawi maupun secara hissi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.